Malam itu hujan turun tanpa suara petir. Hanya rintik panjang yang membuat jalan desa tampak seperti ular hitam mengilap di bawah lampu motor. Aku, Arman, sedang dalam perjalanan pulang setelah mengantar barang ke kota sebelah. Jam di ponsel menunjukkan pukul 23.47. Jalan utama sudah lama kutinggalkan, berganti jalan sempit yang tidak pernah kulewati sebelumnya. GPS tiba-tiba mati, layar gelap, sinyal hilang, dan anehnya, rasa capekku mendadak hilang. Di depan, samar-samar muncul papan kayu tua berdiri miring di pinggir jalan. Tulisan putihnya hampir pudar, "Selamat datang, Kampung Rawasetan." Aku tidak pernah mendengar nama kampung itu, padahal aku lahir dan besar di daerah ini. Begitu motor masuk, suasana langsung berubah. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing menggonggong, bahkan suara hujan seperti ditelan udara. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, lampu minyak menyala di hampir setiap teras. Cahaya kuningnya redup, membuat bayangan manusia di dalam rumah tampak bergerak lambat, terlalu lambat. Aku berhenti, mesin motor mati sendiri. Di saat yang sama, semua lampu rumah menyala lebih terang. Seolah kampung itu baru sadar aku datang. Pintu-pintu rumah terbuka, penduduk keluar satu persatu. Laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, semua berdiri diam di depan rumah masing-masing. Mereka menatapku, tidak tersenyum, tidak berbicara, tidak bergerak. Yang paling aneh, tidak satu pun dari mereka berkedip. Aku mencoba menyapa, "Permisi, ini kampung apa ya?" Tidak ada jawaban. Namun bersamaan dengan itu, aku mendengar suara berbisik, bukan dari satu arah, tapi dari tanah di bawah kakiku. Akhirnya, ada yang datang lagi. Dari kerumunan, seorang pria tua melangkah maju. Tubuhnya kurus, matanya cekung, kulitnya pucat seperti abu. Ia membawa tongkat kayu hitam yang ujungnya seperti bekas terbakar. "Kau tersesat," katanya pelan. "Sama seperti yang lain." Aku bertanya siapa yang lain. Ia tersenyum, dan dari senyuman itu, aku sadar, giginya lebih banyak dari manusia normal. "Kau boleh bermalam," lanjutnya. "Di kampung ini, orang lelah selalu kami terima." Tanpa menunggu jawabanku, ia berjalan menuju sebuah rumah paling besar di ujung jalan. Penduduk lain serentak masuk ke rumah masing-masing. Lampu teras padam satu persatu. Aku sendirian di jalan, motor tidak bisa dinyalakan, dan entah kenapa, kakiku mulai melangkah sendiri mengikuti pria tua itu. Di dalam rumah kepala kampung, aroma tanah basah dan darah lama bercampur. Ia duduk, menatapku lama. "Di kampung Rawasetan," katanya, "ada aturan." Ia mengangkat satu jari, "Jangan keluar rumah setelah jam tertentu." Aku bertanya, "Jam berapa?" Ia tersenyum lebih lebar. "Setelah kampung ini mulai berjalan." Saat itu, jam di ponselku menyala sendiri. Dan dari luar rumah, terdengar suara. Langkah kaki, banyak, sangat banyak, kentongan masih berbunyi. Bukan semakin cepat, tapi semakin dekat. Aku duduk kaku di ruang tamu rumah kepala kampung. Lampu minyak di sudut ruangan berkedip, apinya memanjang seperti tertarik angin yang tidak terasa di kulit. "Duduk yang tenang," kata pria tua itu tanpa menoleh. "Kalau kau bergerak, mereka mengira kau siap." "Siap untuk apa?" tanyaku. Ia tidak menjawab. Dinding rumah itu terbuat dari papan kayu tua, tipis, retak di sana-sini, dan dari baliknya, aku mendengar suara napas. Bukan satu, banyak, napas berat, terputus-putus, seperti orang yang baru dikubur dan mencoba menarik udara dari tanah. Aku menempelkan telinga ke dinding.
Kesalahan besar. Dari celah papan, mata menatap balik ke arahku. Putihnya kusam, irisnya kecil, tidak berkedip. Aku mundur terhuyung. Pria tua itu akhirnya tertawa pelan. Mereka belum boleh masuk, katanya. Tapi mereka boleh mendengar. Lantai rumah bergetar, pelan, teratur, seperti detak jantung. Aku sadar sesuatu. Getaran itu bukan dari tanah, tapi dari rumah itu sendiri. Balok kayu di atas kepalaku berderit. Paku-paku tua sedikit keluar dari posisinya, seolah kayu mengembang lalu menyusut kembali. Apa rumah ini hidup? Tanyaku dengan suara gemetar. Bukan rumahnya, jawabnya. Yang hidup adalah yang tinggal di bawahnya. Ia mengetuk lantai dengan tongkatnya. Balasannya datang dari bawah, namun lebih basah, lebih berat. Dulu, katanya, kampung ini dibangun di atas sesuatu yang tidak mau dilupakan. Aku menelan ludah. Apa? Ia menatap mataku. Pengorbanan. Lampu tiba-tiba meredup. Kaca jendela menghitam, lalu berubah seperti layar. Aku melihat gambaran kampung ini di masa lalu. Masih ramai, anak-anak berlarian, orang-orang tertawa, lalu pendatang datang, seorang, lalu dua, lalu banyak, dan satu persatu, tidak pernah pergi. Aku melihat mereka diikat, dibawa ke lapangan tengah kampung, dikubur hidup-hidup. Namun wajah penduduk kampung tidak tampak jahat. Mereka menangis sambil melakukannya. Gambaran menghilang. Pria tua itu berdiri. Aturan kedua, katanya pelan. Kalau kau mendengar seseorang memanggil namamu dari luar rumah. Ia mendekat ke telingaku. Jangan jawab, karena itu bukan mereka yang memanggil. Seolah ingin membuktikannya. Dari luar rumah terdengar suara perempuan. Lirih, dekat, Arman. Suaranya, persis suara ibuku. Tanganku refleks ingin berdiri. Pria tua itu menghantam lantai dengan tongkat. Duduk, pintu depan bergetar, perlahan, seperti ada sesuatu yang menempelkan wajahnya di kayu, mencoba mengintip dari celah. Arman, buka pintunya, nak. Air mataku jatuh. Aku tahu itu bukan ibuku. Tapi hatiku tetap mengenalnya. Ketukan berhenti. Suara menghilang. Pria tua itu menghela napas panjang. Kau kuat, katanya. Tapi malam masih panjang. Ia menunjuk ke arah jendela. Di luar, semua rumah kini menghadap ke rumah ini. Dan seluruh penduduk berdiri di depan pintu masing-masing. Kepala mereka terangkat serentak, menatap ke arahku. Kentongan dipukul sekali lagi. Kentongan tidak dipukul lagi. Namun anehnya, aku tetap tahu jam berganti. Karena udara berubah, menjadi lebih berat, lebih dingin. Dan setiap tarikan napas terasa seperti menghirup debu makam. Pria tua, kepala kampung, berdiri perlahan. Sekarang, katanya, kau boleh melihat keluar. Pintu dibuka, halaman rumah tidak lagi sama. Tanahnya tampak lebih rendah, seperti baru digali lalu diratakan tergesa-gesa. Lampu minyak di jalan menyala kebiruan, bukan kuning. Dan di tengah jalan kampung, anak-anak berdiri berjejer. Mereka mengenakan pakaian lusuh, sebagian sobek, sebagian basah tanah. Wajah mereka pucat. Mata mereka hitam seluruhnya, dan yang paling mengganggu, kaki mereka tidak menyentuh tanah. Salah satu anak melangkah maju. Ia membawa bola dari kain perca. Ayo main, katanya ceria. Suaranya terlalu hidup untuk tubuh yang tidak bernapas. Aku mundur selangkah. Kepala kampung menahan lenganku. Kalau mereka mengajak bermain, katanya pelan. Jangan ikut. Kalau kau ikut, kau akan lupa cara pulang. Lampu jalan berkedip. Aku memperhatikan sesuatu yang ganjil. Anak-anak itu tidak memiliki bayangan.
Namun bayangan orang dewasa di rumah-rumah sekitar bergerak sendiri. Bayangan itu merangkak ke jalan, memanjang, lalu menyatu di bawah kaki anak-anak. Seolah bayangan itulah yang menggerakkan mereka. Satu anak perempuan menatapku lama. Matanya tidak hitam, masih coklat. Ia membuka mulut. "Om Arman." Jantungku berhenti sesaat. "Kau tahu namaku?" tanyaku. Ia mengangguk. "Kami tahu semua nama," katanya lirih. "Nama adalah hal terakhir yang kami ingat sebelum dikubur." Tanganku gemetar. "Siapa kamu?" Ia tersenyum kecil. "Aku Nisa. Aku mati jam 3. Tanah di jalan kampung mulai retak. Dari celahnya muncul tangan-tangan kecil. Bukan menyerang, melainkan meminta tolong." Suara tangisan terdengar bersahut-sahutan, menyatu dengan tawa anak-anak yang sedang bermain. "Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka?" tanyaku dengan suara pecah. Kepala kampung menunduk. "Kami takut kelaparan," katanya. "Takut penyakit, takut kampung ini hilang." Ia menatap anak-anak itu, dan ketakutan selalu minta bayaran. Anak-anak berhenti bergerak serentak. Semua kepala menoleh ke arahku. Kepala kampung berbisik. "Aturan ketiga, jangan pernah menyebut nama anak-anak itu dengan keras." Terlambat, aku berbisik. "Nih." Anak perempuan itu mendongak cepat. Mulutnya terbuka lebar, terlalu lebar. Suara dari dalam tanah menggelegar. Lampu jalan padam. Rumah-rumah bergerak. Pelan, tapi pasti. Dinding mendekat, lorong menyempit, seolah kampung ini ingin menutupku di dalam dirinya. "Masuk!" teriak kepala kampung. Aku ditarik ke dalam rumah. Pintu dibanting. Di luar, suara anak-anak berubah. Bukan tawa lagi, melainkan jeritan panjang yang ditahan. Dalam gelap, aku mendengar anak perempuan itu berbisik tepat di balik pintu. "Om Arman, sekarang Om sudah tahu kami ada. Berarti, Om juga harus tinggal." Dari lantai rumah, tanah mulai merembes ke atas. Dan jam di ponselku bergetar sekali. Tanah di lantai rumah berhenti merembes. Namun baunya tertinggal. Bau tanah basah bercampur anyir, seperti kuburan yang dibuka kembali setelah bertahun-tahun. Kepala kampung berdiri, wajahnya lebih tua dari sebelumnya. "Subuh hampir tiba," katanya pelan. "Dan sebelum itu, kampung harus diingatkan." Kami berjalan keluar rumah. Jalan kampung menyempit, tapi langkah kami seperti ditarik. Rumah-rumah kembali diam, seolah baru saja bergerak dan sekarang berpura-pura tidak bersalah. Di ujung jalan, berdiri sebuah musola kecil. Dindingnya retak, kubahnya miring, lantainya lebih rendah dari tanah sekitar. Seperti perlahan tenggelam, di bawah musola itu, kata kepala kampung. Lebih banyak orang terkubur daripada yang pernah salat di dalamnya. Tiba-tiba terdengar azan, namun nadanya salah, lafalnya patah, irama naik turun tidak beraturan. Dan suara itu datang dari dalam tanah, bukan dari menara. Setiap lafaz membuat tanah bergetar. Aku menutup telinga. Di sekeliling musola, tanah mulai terangkat, membentuk gundukan-gundukan kecil. Lalu, kepala muncul, wajah manusia, mata terbuka, mulut ikut melantunkan azan. Kepala kampung berlutut. "Ampuni kami," bisiknya. Aku melihat ke dalam musola. Lantainya bukan semen, melainkan papan kayu. Beberapa papan patah, memperlihatkan lubang besar di bawahnya. Aku melihat tumpukan tulang, tengkorak, rusuk, tangan yang masih terikat tali. Di antara tulang itu, ada yang bergerak. Seseorang berlari dari arah rumah-rumah. Seorang pria dewasa, wajahnya penuh teror. "Tidak, aku tidak mau lagi," teriaknya. "Aku mau pergi, aku mau hidup." Penduduk kampung keluar.
tidak mengejarnya. Mereka hanya berdoa. Azan dari tanah semakin keras. Pria itu berlari melewati musola, dan tanah di bawah kakinya membuka. Ia jatuh. Jeritannya berhenti terlalu cepat. Tanah menutup kembali, rata, seolah tidak pernah ada apa-apa. Kepala kampung menatapku. Aturan keempat, jangan pernah mencoba keluar kampung sebelum subuh. Aku bertanya dengan suara gemetar. Kalau setelah subuh? Ia terdiam lama. Setelah subuh, katanya akhirnya. Kampung memilih. Dari balik musola, sesuatu berdiri. Bukan manusia, tingginya 2 kali orang dewasa. Kulitnya seperti tanah liat basah. Wajahnya tidak jelas, hanya lubang mata dan mulut. Ia menoleh ke arahku, dan entah kenapa, ia tersenyum. Kepala kampung menunduk dalam-dalam. Dia bangun, bisiknya, penjaga kubur. Azan berhenti mendadak, sunyi. Lalu dari kejauhan, terdengar ayam berkokok. Namun suaranya terbalik, seperti diputar mundur. Langit belum terang, tapi kampung sudah bersiap. Langit mulai memucat, bukan biru, bukan jingga. Warnanya seperti kain lama yang direndam air abu. Udara dingin menusuk tulang, tapi anehnya tidak ada embun. Tanah tetap basah, lengket di telapak kaki seperti ingin menahan siapapun yang berdiri di atasnya. Penduduk kampung keluar rumah serentak. Tanpa suara, tanpa bicara, mereka berjalan menuju musola. Aku ikut melangkah, dituntun kepala kampung. Di dalam musola, papan lantai telah dipasang kembali. Tidak ada lubang, tidak ada tulang terlihat, namun bau tanah kubur lebih kuat dari sebelumnya. Penduduk berdiri bersaf. Saf depan kosong, saf kedua diisi orang-orang yang masih hidup. Saf ketiga, aku menelan ludah. Di saf ketiga berdiri mereka yang seharusnya sudah mati. Kulitnya pucat kehijauan, mata kosong. Beberapa masih membawa bekas tali di pergelangan tangan. Namun mereka berdiri rapi, ikut salat. Imam melangkah maju, bukan kepala kampung. Sosok tinggi berkulit tanah liat itu berdiri di mihrab. Tidak ada suara langkah. Ia mengangkat tangan. Suaranya bukan suara, lebih seperti tanah longsor yang berusaha bicara. Penduduk mengikuti. Aku tidak. Kepala kampung berbisik cepat, jangan ikut membaca, cukup berdiri. Saat sujud, lantai musola terasa hangat. Bukan dari tubuh manusia, melainkan dari bawah. Aku merasa, ada sesuatu yang menempel di punggungku. Berat, seperti tangan, menahan agar aku tidak bangkit. Aku menahan napas. Jika aku sujud penuh, aku tahu aku tidak akan bisa berdiri lagi. Di antara rakaat, kepala kampung menoleh padaku. Matanya merah. Kau bisa ikut, bisiknya. Atau kau bisa tetap berdiri. Apa bedanya? Tanyaku lirih. Kalau ikut, kau akan jadi bagian kampung. Kalau tidak, ia menelan ludah. Kampung akan mengingatmu lebih lama. Aku menatap saf ketiga. Salah satu mayat menoleh. Bibirnya bergerak tanpa suara. Namun aku mengerti kata-katanya. Berdirilah. Jangan ikut kami. Imam menunduk lama. Terlalu lama. Penduduk tidak bangkit. Seolah sujud itu adalah akhir. Tanah di bawah musola bergetar. Retakan muncul di dinding. Aku memilih. Aku tidak sujud. Getaran berhenti mendadak. Imam berdiri perlahan, lalu menoleh ke arahku. Lubang matanya menghitam. Kepala kampung gemetar. Dia menandaimu, bisiknya. Sekarang kau dipertimbangkan. Salat selesai tanpa salam. Penduduk bubar tanpa suara. Langit tetap pucat. Tidak ada matahari. Langit perlahan berubah terang. Namun sinarnya datar. Tidak hangat. Tidak menyentuh kulit. Seperti lampu neon besar yang dipasang terlalu jauh. Penduduk kampung kembali ke rumah masing-masing.
Mereka bergerak lebih lambat dari manusia normal. Seolah tubuh mereka baru saja dipinjamkan kembali. "Apa ini pagi?" tanyaku. Kepala kampung menggeleng. Ini hanya jam ketika kampung berpura-pura normal. Kami berjalan melewati rumah-rumah. Di beberapa jendela, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Di satu rumah, aku melihat diriku sendiri. Duduk lemas, wajah kosong, mata tidak berkedip. Di rumah lain, aku melihat jasadku dikubur. Di rumah berikutnya, aku tidak melihat apapun. Kepala kampung memperhatikan reaksiku. "Rumah-rumah ini," katanya, "menunjukkan kemungkinan yang kosong." Tanyaku. Ia terdiam. "Itu yang belum diputuskan." Kami masuk ke sebuah rumah kecil di pinggir kampung. Lebih tua, lebih gelap. "Aku bukan penduduk asli," katanya tiba-tiba. Aku menoleh. "Aku pendatang, seperti kau." Ia membuka bajunya. Di dadanya tertanam paku besar berkarat. "Ini harga tinggal," katanya pelan. "Kalau aku pergi, kampung akan menariknya kembali." Ia bercerita. Dulu ia mencoba kabur saat jam 6. Langit cerah, jalan terlihat terbuka, namun setiap langkah menjauh dari kampung. Pakunya bergerak, masuk lebih dalam. "Aku pingsan sebelum keluar batas," katanya. "Dan ketika bangun, aku diangkat jadi penjaga." Ia menatapku serius. "Aturan kelima, jangan percaya pagi." "Kalau aku mencoba sekarang?" tanyaku. Ia tersenyum pahit. "Kau tidak akan mati cepat." Aku merasakan perih di dada. Saat kubuka baju, kulitku memar membentuk lingkaran kecil, seperti bekas paku yang belum ditancapkan. Kepala kampung menunduk. "Kampung mulai menyukaimu." Dari arah lapangan tengah kampung, terdengar suara ramai. Tertawa, berbicara, seperti pasar pagi. Namun, semua suara itu datang dari orang-orang yang tidak bernapas. Suara ramai itu semakin jelas. Kami berjalan menuju lapangan tengah kampung. Langkah kaki penduduk terdengar berat, seperti menyeret beban yang tidak terlihat. Di sana, berdiri pasar. Lapak-lapak dari bambu tua berjajar rapi. Kain penutupnya kusam, basah seperti baru diangkat dari kuburan. Namun yang dijual bukan barang. Di setiap lapak berdiri orang-orang dengan wajah pucat. Ada yang setengah busuk, ada yang masih terlihat segar. Mereka tersenyum ramah. "Silakan, lihat-lihat." "Tidak beli, tidak apa." Di atas lapak, foto-foto, potongan pakaian, sepatu, jam tangan, benda-benda itu milik orang hilang. Aku berhenti di satu lapak. Seorang perempuan tanpa mata berdiri di sana. "Kau mencari apa?" tanyanya lembut. "Jalan keluar," jawabku jujur. Ia tertawa pelan. "Semua di sini mencarinya." Ia menunjuk satu foto. Foto seorang pria muda. "Itu aku," katanya. "Aku bayar mahal." "Berapa?" tanyaku. Ia mendekat. "Anakku." Kepala kampung menjelaskan. "Kampung ini dulu nyaris mati. Tanah rusak, orang pindah, doa tidak dijawab. Lalu, kami belajar, tempat juga bisa lapar." Ia menunjuk pasar. "Pendatang membawa sesuatu yang tidak kami punya lagi." Pilihan. Seorang pria tua datang ke lapak. Ia menyerahkan foto cucunya. Pedagang mengangguk. Dari balik lapak, muncul anak kecil. Mata hitam, tidak berkedip. Anak itu memegang tangan pria tua. Pria itu tersenyum lega, lalu jatuh mati. Anak kecil itu menghilang. Foto disimpan. Transaksi selesai. Dadaku panas. Lingkaran memar itu semakin jelas. Seperti paku yang menunggu palu. "Kau belum ditawari?" kata kepala kampung. "Kenapa?" Ia menatapku lama. "Kampung ingin tahu, kau bisa ditukar dengan apa?" Seorang pedagang mendekat.
Ia berbisik ke telingaku. Aturan ke-6, jangan pernah menawar. Kami tahu nilaimu, katanya sambil tersenyum. Lebih baik dari dirimu sendiri. Pasar mulai bubar. Lapak-lapak menghilang satu persatu. Tanah lapangan kembali kosong, tapi bau transaksi masih menggantung di udara. Kepala kampung berkata pelan, jam berikutnya, kampung akan menanyakan satu hal padamu. Suasana kampung berubah. Langit masih terang palsu, tapi kini berwarna kekuningan, seperti kertas tua yang dibakar matahari terlalu lama. Penduduk tidak lagi bersembunyi di rumah. Mereka berdiri di jalan, di teras, di balik pohon. Semua menatapku, bukan dengan lapar, melainkan menunggu keputusan. Kepala kampung membawaku ke lapangan tengah. Ia berdiri di belakangku, seolah tidak berhak berada di depan saat ini. Dari segala arah, suara muncul. Bukan satu, banyak, namun berbicara bersamaan. Kau mau tinggal, atau mau digantikan? Aku membuka mulut, namun tanah bergetar pelan, seakan memperingatkan. Jawaban yang salah akan langsung diambil. Apa maksudnya digantikan? Tanyaku hati-hati. Seorang perempuan melangkah maju, usianya sekitar 30-an, wajahnya tenang, matanya kosong. Aku sudah di sini lama, katanya. Tubuhku capek. Ia menatapku. Kau masih ingin hidup. Aku ingin membantah, tapi tenggorokanku terkunci. Aku bisa jadi penggantimu, lanjutnya. Tapi kau harus meneruskan satu hal. Apa? Ia menunjuk ke arah rumah kepala kampung. Menjaga. Tanah membuka di tengah lapangan. Lubang besar, gelap, tidak berujung. Perempuan itu melangkah mendekat tanpa ragu. Sebelum turun, ia menoleh sekali lagi. Jangan percaya belas kasihan kampung, katanya pelan. Itu cuma cara mereka memilih yang paling kuat. Ia turun, lubang menutup. Tidak ada teriakan. Penduduk menghela napas lega, seperti baru selesai makan. Rasa panas di dadaku berubah jadi nyeri. Aku jatuh berlutut. Dari tanah, muncul tangan-tangan yang menyentuh tubuhku. Bukan menyerang, melainkan menilai. Dia cukup, suara kampung bergema. Tapi belum patah. Kepala kampung berbisik cepat. Aturan ke-7. Jangan pernah menjawab dengan kata, ya, atau tidak. Aku menatapnya. Lalu apa jawabanku? Ia menelan ludah. Jawaban yang membuat mereka menunggu. Aku menarik napas panjang. Aku belum memilih, kataku keras. Suara kampung terdiam. Tanah berhenti bergerak. Untuk pertama kalinya, kampung bingung. Penduduk saling menoleh. Beberapa wajah berubah marah. Beberapa tersenyum tipis. Kau menunda lapar kami, suara itu berkata. Itu berbahaya. Langit menggelap sedikit, seolah waktu kembali bergerak dengan enggan. Kepala kampung menatapku dengan campuran kagum dan takut. Kepala kampung mengajakku ke ujung kampung. Bukan ke jalan keluar, melainkan ke arah hutan kecil yang dari tadi tidak pernah tersentuh cahaya. Tidak semua penduduk boleh ke sini, katanya pelan. Dan tidak semua yang ke sini kembali. Begitu melangkah masuk, aku sadar satu hal. Hutan ini tidak pernah terlihat dari luar kampung. Pohon-pohonnya tinggi, kulitnya hitam, daunnya lebar seperti menutup langit. Tanah di bawah kakiku lunak, berdenyut. Seperti berjalan di atas dada makhluk raksasa. Di tengah hutan terdapat lubang besar. Bukan lubang galian, melainkan seolah tanah menyerah dan membuka diri. Dari dalamnya terdengar suara detak. Ini, kata kepala kampung, yang membuat kampung tetap ada. Ia bercerita, dulu, sebelum kampung berdiri, tempat ini hanyalah tanah biasa. Lalu sesuatu jatuh, bukan meteor, bukan makhluk, melainkan janji.
Janji dari manusia yang terlalu takut mati. Mereka mengubur ketakutan mereka di sini. Dan tanah menyimpannya. Aku mendekat ke tepi lubang. Di dalamnya terlihat sesuatu, bukan organ, melainkan gumpalan tanah, tulang, dan daging yang menyatu. Ia berdenyut pelan. Setiap denyutan membuat udara bergetar. Itu bukan jantung, kata kepala kampung. Itu ingatan. Setiap orang yang dikorbankan tidak mati sepenuhnya. Sebagian dari mereka ditahan di sini. Itulah kenapa waktu tidak berjalan normal. Jam menumpuk, tak pernah lewat. Kampung ini hidup dari jam-jam yang tidak selesai. Tiba-tiba, gumpalan itu bergerak. Suaranya keluar, bukan ke telinga, tapi ke kepala. Tinggal, atau gantikan. Aku mundur, namun kakiku terasa berat. Kepala kampung berlutut. Ampuni kami, katanya. Kami hanya ingin bertahan. Suara itu bergema lagi. Aturan ke-8. Siapapun yang melihat jantung tidak boleh pergi tanpa meninggalkan sesuatu. Aku bertanya dengan suara parau. Apa yang harus kutinggalkan? Jawabannya datang dari dadaku. Nyeri itu memuncak, seolah ada paku tak terlihat yang hendak ditancapkan. Detak jantung kampung semakin cepat. Tanah di sekitarnya retak. Kepala kampung menoleh padaku, wajahnya penuh putus asa. Kami meninggalkan hutan, namun aku merasakan sesuatu berubah di tubuhku. Detak jantungku tidak sinkron dengan tubuhku sendiri. Seolah ada detak lain yang mencoba menyamakan irama. Di rumahnya, kepala kampung menutup semua jendela. Tidak ada yang bisa menghancurkan kampung ini, katanya cepat. Tapi ada satu cara untuk membuatnya salah memilih. Bagaimana? Kampung hanya bisa bertahan jika pilihannya tepat. Kalau ia memakan yang salah, ia sakit. Ia menatap dadaku. Kau harus berpura-pura rela. Apa bedanya dengan menyerah? Perbedaannya tipis, katanya. Tapi penting. Kampung tidak membaca kata, ia membaca niat. Kalau aku benar-benar ingin mati, aku akan dimakan cepat. Kalau aku benar-benar ingin hidup, aku akan dipatahkan dulu. Jadi aku harus ingin tinggal, tapi juga ingin pergi. Ia menyuruhku duduk bersila. Pikirkan kampung ini sebagai rumah, katanya. Bayangkan kau mencintainya. Aku menutup mata. Dan yang muncul, wajah anak-anak tanpa bayangan, perempuan yang rela, pasar arwah. Dadaku panas. Bagus, katanya, kau mulai dipercaya. Lalu ia berkata pelan, sekarang, bayangkan kau akan meninggalkannya besok. Nyeri itu berubah jadi dingin. Rumah bergetar, dinding mengerang. Dari luar terdengar suara, Arman, kami siap memilih. Kepala kampung pucat, ini lebih cepat dari seharusnya. Ia berbisik keras. Aturan ke-9, jangan pernah menunjukkan ketakutan saat dipilih. Pintu terbuka sendiri. Penduduk masuk. Mata mereka kosong. Mulut mereka tersenyum terlalu lebar. Mereka mengelilingiku. Tanah di bawah kakiku menghangat. Lubang kecil mulai terbuka tepat di bawah dadaku. Seolah kampung hendak menanam sesuatu. Aku menahan napas, memikirkan dua hal bersamaan. Aku ingin tinggal, aku ingin pergi. Tanah berhenti bergerak, penduduk saling menoleh bingung. Suara kampung terdengar ragu, niatnya terbelah. Kepala kampung menutup mulutnya agar tidak menangis. Berhasil, bisiknya. Untuk sekarang, penduduk mundur perlahan. Pintu menutup sendiri. Aku roboh ke lantai. Dadaku masih utuh. Namun aku tahu, kampung tidak akan membiarkan ini lama. Aku terbangun di lantai rumah kepala kampung. Tidak ada yang membangunkanku. Tubuhku sendiri yang menolak tidur lebih lama. Udara di dalam rumah terasa basi, seperti napas yang terlalu lama ditahan. Dan ada bau baru.
bau busuk. Kepala kampung duduk di kursi kayu. Ia tidak bergerak. Ketika aku memanggilnya, ia menoleh perlahan. Separuh wajahnya mulai membusuk, bukan seperti mayat, melainkan seperti buah yang terlalu lama digantung. Masih hidup, tapi rusak dari dalam. Kampung marah, katanya tenang. Bukan padamu. Lalu kenapa kau? Tanyaku. Ia tersenyum pahit. Karena aku membantumu. Kami keluar rumah. Di jalan, penduduk berjalan berlawanan arah. Ada yang masuk rumah orang lain. Ada yang berdiri menghadap dinding, berbicara sendiri. Ada yang duduk di tanah, menggali dengan tangan kosong. Mereka lupa urutannya, kata kepala kampung. Kalau kampung sakit, isinya ikut kacau. Anak-anak tanpa bayangan muncul lagi. Namun kali ini, bayangan mereka terpisah dari tubuhnya. Bayangan itu berdiri sendiri di tanah. Membesar, memanjang. Salah satu bayangan menoleh ke arahku. Dan berbicara, Om, kampung tidak suka dibohongi. Kepala kampung memegang lenganku kuat-kuat. Aturan ke-10. Jika penjaga mulai rusak, pendatang harus siap menggantikan. Aku menatapnya. Tidak, kataku tegas. Ia menggeleng lemah. Kampung tidak peduli, tidak. Ia membuka mulut dengan susah payah. Aku tidak pernah keluar dari sini, katanya. Bahkan sebelum aku ditancapi paku. Aku terdiam. Aku mati di sini, lalu dibangunkan kembali. Ia menatapku lurus. Kau masih punya kesempatan yang tidak pernah kupunya. Lingkaran memar, di dadaku retak, seperti tanah kering. Dari celahnya, rasa dingin menjalar. Bukan nyeri lagi, melainkan penyesuaian. Kampung mulai menyiapkanmu, katanya lirih. Tanah bergetar hebat. Dari arah hutan, suara detak itu terdengar lagi. Lebih cepat, lebih keras. Rumah-rumah mengerang. Beberapa atap runtuh. Penduduk menjerit. Bukan karena sakit, tapi karena dipanggil. Kepala kampung terduduk, napasnya berat. Ia memegang dadanya. Di tempat paku itu tertanam. Aku tidak akan sampai jam berikutnya, katanya pelan. Ia menatapku sekali lagi. Langit tepat di atas kampung berwarna putih pucat. Bukan cerah, bukan panas. Seperti mata yang terbuka, namun tidak mau melihat. Bayangan semua benda menghilang. Rumah, pohon, manusia, tidak ada bayangan sama sekali. Penduduk berkumpul di lapangan tengah. Mereka berdiri melingkar, kepala tertunduk. Tidak ada suara pasar, tidak ada doa, tidak ada azan. Hanya napas serentak, naik dan turun. Seperti satu tubuh besar, kepala kampung terbaring di tanah. Dadanya naik turun tak beraturan. Paku di dadanya kini menonjol keluar, seolah ditarik dari bawah. Ini jam ketika penjaga lama dilepaskan, bisik seseorang di kerumunan. Bukan suara manusia, lebih seperti tanah yang retak. Aku berlutut di samping kepala kampung. Matanya terbuka. Jangan pegang aku lama-lama, katanya lirih. Kampung sudah mencium niatmu. Apa yang akan terjadi padamu? Tanyaku. Ia tersenyum kecil. Aku akan diingat. Sebentar. Tidak ada doa. Tidak ada mantra. Tanah di bawah kepala kampung terbuka perlahan. Tidak menghisap. Tidak menyeret. Hanya membuka. Seperti mulut yang sabar. Paku di dadanya ditarik ke bawah. Tubuhnya ikut turun. Ia tidak berteriak. Sebelum wajahnya hilang sepenuhnya, ia menatapku. Kalau kau harus tinggal, jangan lupa caramu membenci tempat ini. Tanah menutup, rata, kepala kampung. Tidak pernah ada. Semua penduduk menoleh. Serentak, matanya kosong. Mulut mereka terbuka bersamaan. Penjaga lama selesai. Penjaga baru, dipertimbangkan. Dadaku berdenyut. Lingkaran memar itu kini terasa keras, seperti logam di bawah kulit.
Suara kampung bergema dari segala arah. Aturan ke-11. Siapapun yang berdiri di tengah saat jam 12. Sudah setengah tinggal, aku menyadari, aku berdiri tepat di tengah lingkaran. Aku menengadah, matahari ada di sana, namun cahayanya membelok sebelum menyentuhku. Seperti dunia menolak mengakuiku, atau justru kampung mengklaimku lebih dulu. Penduduk mulai berbisik, dadanya sudah terbentuk. Aku merobek bajuku. Di dadaku, lingkaran itu kini menampakkan ujung paku hitam. Belum menembus kulit, namun jelas. Menunggu, penduduk bubar perlahan. Kampung kembali diam, terlalu diam. Langit tidak berubah, putih pucat, datar, seperti halaman kosong yang menolak ditulisi matahari. Namun kampung mulai berbicara lebih jelas. Bukan dengan suara keras, melainkan bisikan yang muncul di sela pikiran. Aku duduk di teras rumah kepala kampung, yang kini bukan lagi rumah siapapun. Dari tanah, dinding, pohon, dan udara, kata-kata muncul. Perhatikan, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Kepalaku nyeri, bukan sakit fisik. Lebih seperti pikiranku ditarik ke banyak arah sekaligus. Penduduk kampung kini memperlakukanku berbeda. Mereka tidak mendekat, tidak menatap lama, seolah aku belum sepenuhnya milik mereka, tapi juga bukan orang luar lagi. Seorang pria tua lewat sambil menunduk. Jangan dengarkan semua, bisiknya cepat. Pilih satu, atau kau pecah. Tanah di depanku menggembung, membentuk wajah, tanpa mata, tanpa mulut. Namun aku mengerti maksudnya. Penjaga tidak memerintah, penjaga menyeimbangkan. Aku mencoba menolak suara lain, memusatkan pikiran, dan untuk sesaat, kampung menjadi sunyi. Aku hampir lega. Sunyi itu, terlalu sunyi. Burung yang sejak tadi diam, berhenti bernapas. Angin berhenti bergerak, penduduk berhenti berkedip. Aku sadar terlambat, aku mematikan terlalu banyak. Tanah di bawah kakiku retak. Kau menahan kami. Suara kampung berubah dingin. Lingkaran paku di dadaku berdenyut hebat. Ujung paku mendorong keluar kulit. Darah menetes. Penduduk menoles serentak. Beberapa tersenyum, yang lain terlihat takut. Aku jatuh berlutut, hampir ditarik. Tiba-tiba, kata-katanya terngiang di kepalaku. Jangan lupa caramu membenci tempat ini. Aku membiarkan satu emosi tetap hidup. Benci, bukan marah. Benci yang tenang, dan suara kampung melemah. Bisikan kembali, lebih pelan. Aturan ke-12. Penjaga boleh mendengar segalanya, tapi hanya boleh menyimpan satu perasaan. Aku menarik napas panjang, paku berhenti mendorong, darah berhenti mengalir, penduduk kembali bergerak, angin berembus lagi, kampung hidup, tapi tidak berlebihan. Aku berdiri dengan gemetar, aku masih Arman. Untuk sekarang, langit masih putih, namun di ujung jalan tanah, sesuatu bergerak. Bukan bayangan, manusia. Seorang perempuan berjalan terlatih. Pakaiannya kota, jaket tipis, tas selempang, sepatu yang tak cocok dengan tanah becek. Wajahnya pucat, mata sembab. Ia berhenti tepat di batas kampung. Permisi, suaranya gemetar. Apa ini kampung rawa setan? Penduduk muncul dari rumah masing-masing. Tidak menyambut, tidak mengusir. Mereka menoleh padaku. Tanah bergetar pelan. Bisikan muncul di kepalaku. Pendatang membawa keseimbangan atau bencana. Putuskan. Perempuan itu menatapku. Matanya mengingatkanku pada seseorang. Sangat. Ia memperkenalkan diri. Namanya Sari. Pekerja pabrik yang kabur dari kota. Tersesat, sendirian. Cara ia memegang tas, cara ia menahan tangis. Itu caraku dulu.
Saat pertama kali tiba di kampung ini, dadaku berdenyut. Paku merespons emosiku. Aku mengajaknya ke rumah kosong. Di dalam, ada cermin tua menempel di dinding. Sudah ada sejak dulu. Lihat ke situ, kata kampung dalam kepalaku. Sari menatap cermin. Ia menjerit. Di cermin, tidak ada wajahnya. Hanya kampung, rumah, tanah, dan aku berdiri di belakangnya. Dengan paku di dada, bisikan menjadi keras. Biarkan dia tinggal, dan kampung tumbuh lapar. Usir dia sekarang, atau beri satu bagian darimu. Tanganku gemetar. Sari menangis. Aku cuma mau istirahat. Sebentar saja. Aku memotong telapak tanganku. Darah menetes ke tanah. Dia lewat, kataku pelan. Bukan milikmu. Tanah mendesis. Paku di dadaku menancap 1 sentimeter. Sakitnya, dingin, namun kampung diam. Suara kampung bergema berat. Aturan ke-13. Penjaga boleh menyelamatkan 1 orang. Dengan menukar 1 bagian dirinya, cermin kembali memantulkan wajah Sari. Ia pingsan. Penduduk menggendongnya keluar kampung, menuju jalan raya. Tanpa menoleh, aku terjatuh bersandar ke dinding. Dadaku berdarah, namun hatiku masih berdetak sebagai manusia. Udara berubah, bukan panas, bukan dingin, terlalu berat untuk dihirup. Setiap napas terasa seperti mengisap debu dari kuburan lama. Seorang anak kecil terjatuh di depan rumahnya. Bukan pingsan, ia lupa berdiri. Ibunya memanggil-manggil, tapi anak itu hanya menatap kosong ke langit putih. Di matanya, terpantul paku hitam. 1 jam, itu saja waktu yang dibutuhkan. Penduduk mulai terbatuk darah. Kulit mereka pucat, ditumbuhi bercak hitam seperti bayangan yang gagal menempel. Mereka tidak merasa sakit, mereka hanya kehilangan keinginan hidup, keseimbangan terganggu. 1 pergi tanpa diganti. Kami lapar. Aku menutup telinga. Tak ada gunanya. Suara itu datang dari dadaku sendiri. Paku berdenyut semakin dalam. Mereka berkumpul di lapangan. Kali ini, tidak melingkar. Mereka berdiri menghadapku. Tidak memohon, tidak marah, hanya menunggu. Seperti hewan yang tahu, penjaganya harus bertindak. Seorang wanita tua jatuh berlutut. Ambil aku saja, katanya tenang. Yang lain masih dibutuhkan. Tanah membuka di depan wanita itu. Siap, mudah. Kampung menawarkan solusi tercepat. 1 nyawa, untuk menutup lubang keseimbangan. Tanganku mengepal. Aku ingat wajah Sari, saat ia pingsan dengan hidup masih utuh. Aku berdiri di tengah lapangan. Tidak, kataku. Suara kampung terdiam. Ada cara lain, lanjutku, meski aku tidak yakin. Aku menancapkan tanganku sendiri ke tanah. Darah mengalir, rasa dingin merambat naik ke lengan. Paku di dadaku menancap setengahnya. Rasanya seperti jantungku dipaku ke dunia ini. Penduduk menjerit serempak. Penyakit berhenti menyebar. Bercak hitam memudar. Anak kecil itu berkedip dan menangis. Suara kampung kini berat dan lelah. Aturan ke-14. Penjaga boleh menggantikan korban, tapi hanya sampai ia tak sanggup berdiri. Aku roboh. Tanah menutup kembali. Penduduk membantuku berdiri. Untuk pertama kalinya, mereka menyentuhku. Bukan sebagai calon penjaga, tapi sebagai penyangga kampung. Langit mulai berubah. Putihnya retak, seperti dinding lama yang akhirnya menunjukkan warna aslinya. Abu-abu kotor. Angin pertama sejak siang bertiup. Dingin. Tanah bergetar pelan di kakiku. Ikut. Bukan perintah, bukan bujukan, lebih seperti fakta. Kakiku bergerak sendiri menuju hutan kecil di belakang kampung. Penduduk tidak mengikuti, mereka menutup pintu, seolah tahu,
Ini bukan tempat mereka. Di tengah hutan, ada tanah lapang. Tidak ada nisan, tidak ada tanda. Namun aku tahu, puluhan tempat, ratusan, kuburan penjaga sebelumnya, belum digali. Karena waktunya belum tiba, tanah di depanku terbuka. Aku melihat diriku sendiri, lebih tua, kulit kusam, paku di dada menembus keluar, berkarat. Aku berdiri diam di tengah kampung yang masih hidup, tapi tidak berkembang. Penduduk datang dan pergi. Aku tetap, ini hasilnya, kata kampung. Tidak mati, tidak pergi, tidak dikenang. Aku melihat wajahku di masa depan. Matanya kosong, tidak marah, tidak sedih, kosong. Tanah lain terbuka, sebuah nisan muncul perlahan, tanpa tanggal, tanpa doa, hanya satu nama terukir kasar. Arman. Aku mundur, dadaku berdenyut hebat, paku seakan ingin keluar, atau masuk sepenuhnya. Suara kampung menjadi berat, nyaris manusia. Aturan ke-15, penjaga tidak mati, hanya menunggu dilupakan. Aku berlutut, inilah akhirnya, kau masih mau berdiri di sini. Saat matahari turun, aku menatap langit yang mulai gelap. Jika aku pergi, kampung akan mencari pengganti. Jika aku tinggal, aku hilang perlahan. Aku mengangkat kepala, aku belum selesai, kataku pelan. Tanah menutup, kuburan menghilang. Aku kembali ke kampung. Penduduk membuka pintu. Mereka tahu jawabanku tanpa bertanya. Matahari mulai turun, bukan tenggelam seperti biasa. Cahayanya ditarik ke balik bukit, seolah langit menutup tirai terlalu cepat. Bayangan kembali muncul, namun panjangnya tidak wajar. Suara mesin terdengar, sepeda motor, dua orang berhenti di ujung jalan kampung. Seorang pria dewasa dan seorang remaja. Mereka tertawa, belum tahu, Pak, di sini sinyalnya hilang, kata si anak. Mereka melangkah masuk, penduduk berhenti bergerak, semua menoleh padaku, dadaku panas, paku berdenyut kuat, saksi berbahaya, dunia luar tidak boleh melihat. Aku berlari, putar balik, teriakku, jalan ini buntu. Pria itu tertawa kecil, kami cuma mau numpang nanya arah. Tanah di belakang mereka menutup jalan. Sunyi, remaja itu menatap rumah-rumah, wajahnya berubah pucat. Pak, bayangannya gerak sendiri. Ia melihat, lebih dari yang seharusnya. Langit menggelap cepat, bisikan datang bertubi-tubi. Hilangkan saksi, atau kunci mereka selamanya, atau kau yang ditandai dunia luar. Aku gemetar, jika mereka pergi membawa cerita, kampung terancam. Jika mereka tinggal, mereka mati perlahan. Aku mendekat, menempelkan tangan berdarah ke dahi si pria. Lupakan, bisikku. Kampung ikut berbicara lewat suaraku. Matanya kosong sejenak, remaja itu menjerit. Aku menoleh, terlambat. Remaja itu melihat paku di dadaku. Ia melihat tanah bernapas. Ia melihat bayangan penduduk yang terpisah dari tubuh. Ia tidak bisa dilupakan sepenuhnya. Tanah membuka di bawah kakinya. Tidak dalam, cukup untuk mengikat. Ia tidak ditelan, hanya ditahan, menjadi penanda. Pria dewasa tersadar. Kita di mana? Tanyanya bingung. Aku menariknya menjauh, mendorongnya keluar kampung. Ia pergi, tanpa pernah menoleh. Suara kampung dingin. Aturan ke-16. Saksi yang melihat terlalu banyak. Harus tinggal sebagian. Remaja itu menangis pelan. Tubuhnya menyatu dengan tanah sampai pinggang. Matanya masih hidup. Matahari hilang sepenuhnya. Malam jatuh terlalu cepat. Penduduk menutup jendela. Aku berdiri di depan remaja itu. Maaf, kataku. Ia menatapku penuh kebencian dan pengertian. Malam turun sepenuhnya. Tidak ada senja, tidak ada bintang.
Langit hitam seperti lubang yang lupa ditutup. Lampu rumah tidak dinyalakan, bukan karena mati, melainkan dilarang. Penduduk keluar dari rumah, berbaris, tanpa obor, tanpa lilin, namun jalan terlihat jelas. Tanah memancarkan cahaya kusam dari dalamnya, seperti urat-urat nadi raksasa. Bayangan penduduk mulai terlepas, menjauh dari kaki mereka, bergerak sendiri. Bayangan itu lebih padat dari tubuh aslinya. Beberapa bayangan menoleh padaku, dan tersenyum. Penduduk menunduk. Mereka tidak ingin melihat diri mereka sendiri. Tidak ada nyanyian, tidak ada doa. Penduduk hanya berdiri melingkar, diam. Kampung yang bergerak, tanah naik turun seperti dada bernapas. Aku berdiri di pusat lingkaran. Paku di dadaku kini keluar setengah, berdenyut pelan. Tidak sakit, lebih seperti denyut jantung kedua. Suara kampung berbicara jujur untuk pertama kalinya. Kami bukan tempat, kami hasil. Gambaran muncul di tanah. Dulu, ini kampung biasa. Sampai ratusan tahun lalu, penduduk menyegel sesuatu di bawah tanah. Bukan iblis, bukan roh, melainkan sisa kehendak manusia, kebencian, penyesalan, doa yang tak terkabul, terbuang, menumpuk, hidup. Kami tumbuh dari sisa, tanpa penjaga, kami meluap. Tanpa kampung, dunia di luar retak. Aku menelan ludah, jadi aku bukan terpilih. Aku, penutup. Bayangan para penduduk mendekat, menyatu ke dadaku, masuk ke paku. Setiap bayangan membawa emosi, takut, bersalah, iri, putus asa. Aku menahan jeritan. Jika aku menolak, kampung meledak. Suara kampung kini seperti ribuan orang berbicara bersamaan. Aturan ke-17. Penjaga menyimpan apa yang ditolak dunia. Bayangan selesai menyatu. Penduduk jatuh berlutut, ringan, bersih. Aku berdiri gemetar, dadaku berat, namun kampung, tenang. Remaja saksi di pinggir kampung menutup mata. Ia tertidur, tidak berteriak lagi. Angin malam berembus pelan. Untuk pertama kalinya sejak aku tiba, aku mencium bau dunia luar. Asap kendaraan, tanah basah biasa, bukan bau rawa setan. Jalan utama kampung terbuka lebar. Tidak berkelok, tidak tertutup kabut. Lampu jauh di kejauhan terlihat. Lampu jalan raya. Penduduk berdiri di samping jalan. Mereka tidak menatapku, seolah ini urusanku sendiri. Pergilah, kami sudah cukup. Akan ada yang lain. Suara kampung terdengar, terlalu ringan. Aku tahu, ini bukan kebenaran, ini umpan. Seorang pria muda berdiri di ujung jalan kampung. Wajahnya asing, matanya kosong. Ia menatap tanah, tidak berkedip. Ia bisa menggantikanmu, bisik kampung. Aku mendekat. Di dadanya, lingkaran paku belum sempurna. Calon, belum mengerti apapun. Kampung berbisik lembut di kepalaku. Katakan saja padanya, bahwa ini sementara. Katakan kau akan kembali. Aku menatap pria itu. Ia menunggu. Satu kalimat dariku, dan aku bebas. Aku teringat semua wajah hari ini. Anak kecil, wanita tua, sari, remaja saksi. Jika aku pergi dengan kebohongan, rawa setan akan memakan dia, lalu mencari yang lain. Tak pernah berhenti. Aku menggeleng. Tidak sementara, kataku pada pria itu. Ini selamanya. Matanya melebar. Kampung bergetar marah. Kau menolak jalan keluar. Aku melangkah mundur dari jalan. Suara kampung menjadi dingin. Aturan ke-18. Penjaga yang menolak pergi tidak boleh menyesal. Jalan perlahan menutup. Lampu dunia luar menghilang. Penduduk kembali ke rumah. Sunyi turun. Aku berdiri sendiri di tengah kampung. Dadaku terasa berat, namun tenang. Malam benar-benar diam.
bukan sunyi, diam, seperti dunia berhenti mendengarkan. Tidak ada penduduk, tidak ada lingkaran, tidak ada ritual. Kampung sudah belajar, ia tidak perlu pertunjukan. Aku berdiri di depan rumah yang dulu milik kepala kampung. Tanah membuka sedikit, cukup untuk satu lutut. Sebutkan namamu. Suara rawa setan tidak lagi berbisik. Ia berbicara dari dalam diriku. Aku menelan ludah. Arman. Tanah bergetar pelan. Nama itu akan lapuk. Dadaku panas. Paku di dadaku menancap sepenuhnya. Tidak sakit. Lebih seperti klik terakhir pada kunci. Ingatan mulai memudar. Wajah ibu, tanpa nama, kota, tanpa arah, tanggal, tanpa angka. Namun satu hal tetap utuh. Keputusan untuk tinggal. Kau bukan orang, bukan penduduk. Kau fungsi. Aku berdiri. Tubuhku masih manusia. Namun bayanganku tidak lagi menempel. Ia berdiri di sampingku, menatap kampung. Suara rawa setan kini tenang, stabil. Aturan ke-19. Penjaga tidak dikenang, tapi selalu ada. Tanah menutup, rumah-rumah kembali normal. Lampu bisa menyala, burung malam berbunyi. Kampung, aman. Jauh di jalan raya, seseorang bertanya, "Mas, kampung yang tadi di sini kemana?" Tidak ada jawaban, hanya jalan kosong. Aku berdiri di pinggir rawa setan. Menjaga, menunggu, bukan untuk mati, bukan untuk hidup, tapi agar yang lain bisa pergi tanpa tahu apa yang nyaris keluar dari tanah. Itulah cerita horor kali ini, sampai ketemu lagi di cerita horor berikutnya.